Kan kalau anak-anak mahasiswa yang di kampusnya punya ilmu, diajar didaktik metodik tentang bidang tertentu, lalu ilmunya itu dibawa ke masjid, hingga keuntungan yang dia dapatkan masjid menjadi sarana praktikum yang memakmurkan. Ilmunya itu kan dia begitu dekat dengan ekosistem masjid. Dari mulai bocil, ababil yang suka skincarean, sampai nenek-nenek anu prescarean gini. Skincare dan prescare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Topik kita kali ini menarik sekali karena kita berbicara film sekarang, Pak Haji. Nggak tahu ya, ini pembahasannya film juga atau bukan? Kemana gitu ya? Selalu kita simpan misteri. Yang pasti ini diangkat dari judul film, Pak Haji, James Bond. Yo, ini film keren banget, Pak Haji. Detektif, action, pokoknya sekarang tuh pemerannya yang mainin Knives Out. Dan dapat penghargaan juga yang sebenarnya wah itu keren banget Pak Haji, dari segi plot twistnya, dari segi alur ceritanya gitu. Nah, kenapa Pak Haji angkat tema James Bond ini? Apa yang Pak Haji ketahui tentang agen 007 ini Pak Haji nih? Saya tidak mengetahui banyak tentang James Bond ini. Yang jelas film agen 007 ini 007. Kemarin Indonesia euforia karena nomor punggung 7, Marcelino. Masya Allah. Lagi santai kawan ya. Banyak jamaah umroh yang sedang di tanah suci, berdoa di tanah suci untuk tanah air. Untuk kekalahan tanah suci. Untuk kekalahan tanah suci. Oke, Mang. Itu bermula dari sebuah novel yang ditulis oleh Ian Fleming. Kemudian menjadi film box office yang luar biasa fenomenal hingga tidak kurang dari 30 judul film James Bond yang dibintangi setidaknya oleh 6 aktor terkenal. Iya, benar. Pertama ada Sean Connery. Oh, ini asik banget ya. Ada 6 judul yang dibintangi oleh dia. Tahun 62 ada Dr. No. Wah, itu mah James Bond dulu, Pak Haji. Tapi saya senang nontonnya. Kemudian From Russia with Love tahun 63. Kemudian Goldfinger itu tahun 64, Thunderbolt tahun 65, You Only Live Twice tahun 67, dan Diamond Are Forever itu tahun 71. Film-film itu begitu fenomenal. Saya belum lahir, Mang. Malah nontonnya akhir-akhir ini. Tapi meski sudah nonton 3-4 kali nggak pernah bosan. Kemudian aktor yang kedua, George Lazenby. Aktor ini tampil hanya 1 kali saja. On Her Majesty Secret Service tahun 69. Ya. Wah, itu. 69. Ini keren, tetapi konon katanya tidak memerankan karakter dari Sean Connery. Nah, baru pemeran yang ketiga, Roger Moore. Si Amang ini memberi warna pada karakter detektif 007 yang menyisipkan bumbu-bumbu komedi dan bumbu-bumbu asmara. Jadi James Bond itu James Bond kocak. Ada kocak. James Bond yang komedian. Hingga tidak kurang dari 7 film yang dibintangi oleh dia. Saya punya catatan. Live and Let Die tahun 73. The Man with the Golden Gun. Pistol Mati tahun 74 saya baru lahir, tapi nontonnya saya belakangan. Kemudian The Spy Who Loved Me tahun 77. Bahkan ada yang keren, Moonraker. Dulu Moonraker ya. Sampai kan sekarang jadi nama salah satu geng motor. Terinspirasi saya kira jadi Moonraker tahun 79 itu. Kemudian For Your Eyes Only tahun 81. Ada lagi Octopussy.
Itu yang apa? Cumi-cumi raksasa itu. Tahun 83. Kemudian A View to a Kill tahun 85. Nah, 3 aktor pada fase sampai dengan tahun berapa? Tahun 80-an ini begitu mengguncang dunia. Kalau produsernya terat liris, maka para penggemarnya seolah demo supaya buru-buru ada lagi film baru. Ya fenomena. Oh, jadi hype-nya tuh dulu segitunya. Segitu. Hingga begini, Mang, saya mencermati sedikit lah, saya bukan pengamat film ya. Cuman di film Detektif 007 sampai yang dibintangi oleh siapa? Roger Moore, konstruksi wanita pada film itu dan laki-laki, saya tarik simpulan begini, kalau laki-laki di film itu makin kaya, makin nakal. Kalau perempuan, makin nakal, makin kaya. Jadi kalau laki-laki, ada simpulan itu. Kalau laki-laki kaya dulu, baru wow. Kalau perempuan, wow dulu, baru kaya. Itu, Mang. Jadi 3 aktor itu cukup mengguncang dunia dengan film box office yang cukup fenomenal. Hingga laku saja kalau jualan film James Bond itu. Oke, Pak Jaang, selain Sean, George sama Roger, ini siapa lagi nih pemeran James Bond yang Pak Jaang tahu? Ada yang keren. Di antaranya Timothy Dalton. Dia memerankan karakter James Bond dengan gaya yang berbeda dengan pendahulunya. Berbedanya apa? Lebih serius, lebih sadis, lebih kejam. Gitu. Dan dia hanya berperan dalam 2 judul saja, The Living Daylights sama License to Kill. Oh, di License to Kill itu kejam banget dia. Nah, kemudian yang kelima mulai nih, Pierce Brosnan. Ini saya sudah agak dewasa di Pierce Brosnan ini. James Bond ini mencapai puncaknya pada masa Brosnan hingga meniru dari karakter Sean Connery, hingga banyak para penggemar James Bond itu seolah nostalgiaan ke Roger Moore tempo lalu. Nah, Brosnan ini tampil di 4 judul. The Golden Eye, itu tahun 95. Saya lagi kenceng-kencengnya tuh, lagi mahasiswa. Kemudian Tomorrow Never Die. Kemudian tahun 97 itu. Kemudian The World Is Not Enough. Itu keren. Saya kayaknya rooming karena itu semua belum lahir. Kalau saya ditonton semua film-film yang dari dulu itu tentang James Bond. Kemudian Die Another Die tahun 2022. Nah, kemudian baru yang keenam, Mang Bren, periode rada modern, Daniel Craig. Dia memainkan aksi detektif 007 ini tanpa stuntman. Itu yang membuat dia keren, padahal banyak adegan yang berbahaya. Pak Haji, kayak si Tom Cruise tuh. Tom Cruise. Nah, hingga ada 5 judul film yang cukup fenomenal juga. Bisa, saya kira, membawa reunian lah para pencinta James Bond yang lalu. Casino Royale. Kayak pernah nonton kan? Tahun 2006 itu. Kemudian Quantum of Solace 2008. Kemudian Skyfall. Berarti banyak ya? Banyak 2012. Kemudian Spectre 2015 dan No Time to Die. Itu keren. 2000 berapa tuh? 2021 itu. Oh, yang kemarin. Yang kemarin ini sangat baru. Itu sama Daniel juga pemerannya? Iya, Daniel Craig. Keren banget lah dia itu. Nah, jadi ada satu celotehan yang dari film James Bond ini, ada satu kata kunci gini. Jangan ragu untuk memecahkan masalah. Kecuali ada tulisan memecahkan berarti membeli. Nah gini, Mang, film James Bond ini selalu nempel di ingatan siapapun yang nontonnya. Benar. Tadi saya sampaikan, sampai tidak bosan udah 3 kali 4 kali nonton film itu, terus saya ulang-ulang. Nah, hingga sebutan James Bond itu menjadi salah satu kata kunci untuk menyebut salah satu entitas tertentu. Jadi ada satu entitas mahasiswa tertentu yang memilih pengabdiannya di tempat tertentu dan publik menyebutnya James Bond.
Oke. Jadi James Bond itu yang akan kita kaji dalam kulkas kali ini. Terinspirasi dari film-film yang diperankan oleh 6 aktor tadi yang berangkat dari novel Ian Fleming yang begitu fenomenal. Inspirasinya dari film. Tapi kita gak bakal ngomongin film. Nggak bakal ngomongin film. Oke, nah lantas apa maksudnya James Bond yang Pak Haji Aang maksud sebagai entitas mahasiswa yang mengabdikan diri tersebut? Oke. Entitas mahasiswa yang mengabdikan diri di tempat tertentu itu bukan entitas kaleng-kaleng, Bang. Yoi. Apalagi entitas keresek esek-esek. Ada yang nyebut gini, Bang Punten. James Bond itu jago meser. Ada yang bilang gitu. Itu harus disensor. Ada yang juga bilang James Bond itu jago mesek gitu. Bukan itu. Tapi James Bond yang dimaksud di kulkas kali ini Sobat Ngadem adalah jaga masjid dan kebon. Oke. Jadi James Bond itu adalah entitas mahasiswa muslim dari berbagai macam perguruan tinggi yang mewakafkan Bang Bren sebagian waktunya di luar waktu kuliah untuk mengabdi memakmurkan masjid. Bahwa mahasiswa itu kan disebut sebagai insan akademik, kaum sekuler, kaum terpelajar, kaum terdidik. Di mana misi utamanya pertama pendidikan, kedua penelitian, ketiga pengabdian masyarakat. Benar. Jadi pelajar mahasiswa itu satu pendidikan, dua terlibat di penelitian, ketiga pengabdian pada masyarakat yang lazim disebut dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, dalam kesadaran 3 tugas utama itu ada sebagian mahasiswa muslim yang memilih zona pengabdiannya di lokus suci, di ruang suci, di tempat suci yang dalam konteks kita disebut masjid. Oke. Gitu. Pilihan pengabdian ini tentu saja sebuah pilihan pengabdian yang sangat mulia dan adiluhung. Oke. Hingga kata mereka, boleh kalianlah jadi anak gunung, boleh kalian jadi anak pantai, boleh kalian jadi anak game, boleh kalian jadi anak band. Tetapi ingatlah bahwa my masjid, my adventure. My masjid, my adventure. Kamu tidak akan tersesat jalan kemanapun selama kalian ingat arah kiblat. Jadi James Bond itu entitas mahasiswa yang memilih pengabdiannya di masjid sehingga disebut James jaga masjid, Bond dan jaga kebon. Nah, Pak Haji, saya ngerti kalau masjid itu ya bentuk pengabdian seorang mahasiswa insan akademik terhadap tridharma perguruan tinggi tadi yang disebutkan itu ke masjid gitu. Tapi kok ada kebunnya Pak Haji? Apakah bisa ngabdi di kebun ya? Kebun itu ada kebun karena lagu. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Pas lihat dirimu hati berbunga-bunga. Lihat siapa itu? Apakah itu tandanya riba? Cinta. Nah, kebun yang dimaksud, Mang, terinspirasi dari sebuah hadis Sobat Ngadem dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul gini, idza marortum biriyadil jannah parta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, Bang Bren, jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka singgahlah dengan senang. Lalu qalu, para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah. Wahai Rasulullah, apakah taman surga itu? Apakah kebun surga itu? Qala, Rasul menjawab, hilaquz dzikri, halaqah dikir. Jadi kebun surga atau taman surga itu majelis-majelis dikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis silaturahmi. Jadi James Bond itu entitas mahasiswa yang James menjaga masjid, Bond dan menjaga kebun. Nah, kebun di sini maksudnya adalah taman surga, yakni majelis ilmu, majelis dikir dan majelis silaturahmi. Jadi James Bond itu mahasiswa yang menjaga masjid dan menjaga majelis ilmu yang ada di masjid itu. Gitu. Jadi Mang, hobi anak-anak James Bond itu dia dugem.
Maksudnya duduk gemetar, dikir, gitu ya. Baik pada zikir bersama maupun pada saat sama-sama berzikir. Halakoh tadi Pak Haji. Jadi bon itu taman sorga. Taman sorga itu majelis ilmu, majelis zikir, majelis silaturahmi. Lazimnya itu ada di masjid. Itulah James Bond. Jadi James Bond itu jaga masjid dan majelis-majelis zikir dan majelis ilmu. Coba mulia nggak anak-anak James Bond? Berarti mulia banget ya. Luar biasa. Nyambung juga Pak Haji nih. Nah, lantas apa yang melatar belakangi mahasiswa ini Pak Haji jadi James Bond ini? Oke, pertama Mang, pertimbangan strategis dan ekonomis. Dan yang kedua itu biasanya alasan paling utama. Begini Mang, kan banyak mahasiswa-mahasiswa dari kurang mampu. Betul. Sebut saja miskin. Kesalahan orang miskin itu seringkali terjebak pada drama orang kaya. Jadi orang kaya itu banyak drama, jangan terjebak pada drama mereka. Oke lah. Jadi salut, banyak mahasiswa dari kampung, dari daerah, mereka latar belakangnya tidak mampu, tapi ketika bersaing, ikut berbagai macam jalur tes ke perguruan tinggi, mereka keterima. Betul. Dan banyak orang kaya yang tidak keterima. Nah itu Pak Haji nih. Tetapi setelah diumumkan lulus, berangkatlah ke kota, mulai ada masalah. UKT mahal. Yang lebih ngejedut lagi, bayar kosan mahal. Maka dia mengikuti banyak cuttingnya, mengikuti banyak seniornya, yakni mereka mengabdikan diri untuk diam di masjid. Di masjid. Dan lazimnya masjid menyantuni keberadaan mereka. Dan banyak Pak Haji masjid-masjid kayak banyak gitu. Jadi pertimbangan pertama, pertimbangan strategis ekonomis. Tapi yang kedua ada pertimbangan teologis. Gini Mang, banyak mahasiswa anak orang kaya, tetapi sengaja dicarikan masjid. Persoalannya teologis. Kenapa? Misalnya ada mahasiswa saya, hafid 30 juz. Sudah hafal ribuan hadis. Hafalannya itu harus dijaga. Kalau dia ngekos, khawatir jadi gagal fokus. Kan di kosan FGD, fokus goyang dangdut. Misalnya ada kerkom. Bukan forum group discussion, bukan. Ada kongres. FGD teh. Kongres nu ngawangkong teu beres-beres. Iya, Pak Haji. Khawatir pergaulan terlalu bebas. Maka banyak orang tua yang mampu, anaknya sudah punya tabungan hafal Quran dan hadis, kuliah di kota, maka jangan ngekos, dicarikanlah masjid. Itu pertimbangan teologis supaya hafalannya terjaga. Betul. Ada anak yang sudah pinter tausiahnya, gitu. Kalau ngekos khawatir gagal fokus. Maka orang tuanya meskipun mampu nyari kosan yang dekat masjid. Karena ngekos banyak FGB. Atau juga dicarikan masjid, orang tuanya menitipkan anaknya di masjid. Itu pertimbangan menurut saya sangat teologis untuk menjaga hafalan Quran. Kemudian ada pertimbangan regenerasi. Regenerasi itu maksudnya begini, banyak juga anak orang tua, mahasiswa yang orang tuanya mampu, tapi anaknya ingin menjadi generasi Robi Rodi, ya generasi penerus perjuangan para nabi. Maka ketika dia kuliah di kota, orang tuanya sengaja mencarikan masjid. Supaya dia jadi generasi yang melanjutkan, memakmurkan masjid. Nah, Mang, James Bond ini sesungguhnya tidak hanya dilatar belakangi oleh persoalan ekonomis dan strategis, tapi ada juga orang tua yang pertimbangannya tabungan hafalan Quran dan hadis anaknya jangan sampai hilang, tapi harus bertambah. Kemudian spirit regenerasi anaknya untuk menjadi penerus memakmurkan masjid supaya terbangun. Maka orang tua banyak yang mencari masjid dan menitipkan anaknya di masjid, hingga selain kuliah jadi James Bond, jaga masjid dan kebon itu. Itu keren sekali Pak Haji, mampu tapi tinggal di masjid, untuk menjaga tadi Pak Haji, hafalannya, kebiasaan ceramahnya. Karena kalau di kosan tadi banyak pengaruh, khawatir. Pak Haji Ang. Nah sekarang lantas apa yang akan didapatkan Pak Haji bagi mahasiswa-mahasiswa James Bond ini? Banyak. Pertama, Mang, kalau anak mahasiswa tinggal di masjid ada habituasi positif. Contoh, subuh sekarang kan jam 4. Dia jam 3 sudah bangun.
Lalu ngasih pengumuman, waktu parantos jam 3. Setelah itu dia sholat tahajud. Setelah sholat tahajud dia tilawatil Quran. Menjelang waktu subuh, wabil ashari yastakbirun, mereka istighfar. Kemudian saat adzan subuh, orang lain, mahasiswa yang lain masih ngorok, dia sudah mengumandangkan azan, menyeru umat manusia pada jalan Allah. Setelah itu ia tunaikan sholat sunat fajar 2 rakaat yang lebih baik dari segala dunia dan isinya. Kemudian bila tidak ada imam, dia tampil ke depan jadi imam. Keren. Oke, jadi ngebimbing jamaah untuk taqarrub kepada Allah. Beres sholat, dia mimpin zikir bersama. Setelah beres zikir bersama, ngebantu marbot beres-beres masjid. Setelah itu prepare, siap-siap untuk berangkat kuliah. Setelah beres kuliah, orang lain nongkrong, dia harus buru-buru balik, khawatir tidak ada yang azan lagi. Setelah itu mimpin sholat jamaah. Kalau ada kuliah ke kampus lagi. Yang lain nongkrong dia balik, sebab harus ngajar anak-anak di masjid. Jadi siklusnya itu betul-betul habituasi positif. Dan itu keuntungan yang luar biasa. Makanya kenapa banyak orang tua yang mampu ketika anaknya kuliah dicarikan masjid supaya habituasi positif. Kemudian yang kedua, ada regenerasi yang progresif. Maksudnya begini, keuntungan yang didapatkan oleh James Bond ketika tinggal di masjid, yaitu apa? Regenerasi yang progresif. Contoh, bila imam tidak ada, dia kan jadi badal imam. Betul. Pak Khotib tidak datang pada saat khutbah Jumat. Begitupun Pak Epung tidak bisa hadir misalnya. Pak tidak hadir, Pak Khotib tidak hadir. Maka anak James Bond tampil jadi khotib. Ya, betul. Kemudian ketika ustadz yang ngisi kajian tidak datang, dia ganti jadi badal ngisi kajian. Kan ini sebuah proses regenerasi yang progresif. Kemudian berikutnya, keempat, ada relasi yang konstruktif, Mang. Jadi di masjid itu lazimnya kan di satu komplek tertentu. Di komplek itu banyak orang-orang hebat. Ada TNI, ada Polri, ada Bangka, Bengkir, segala macam. Kalau di komplek-komplek itu. Lalu ketika dia diimami oleh mahasiswa UIN misalnya, sebut saja di kompleks saja ada Ajid Aksi Indonesia tuh. Dia ngimam dan ngimamnya tuh enak. Banyak polisi, banyak tentara, banyak orang penting yang kagum sama dia. Hingga ketika di kantornya ada acara, anak itu yang dibawa. Oke. Kan itu jadi semacam apa namanya? Nambah relasi. Relasi. Iya, relasinya cukup konstruktif karena terkait dengan pengembangan diri. Pengembangan karir juga Pak Haji. Nanti di masjid kantor saya mau ada taraweh, tidak ada imam. Ustadz ngimam ya? Kan jadi ngimam. Hebat ya. Ustadz di masjid saya di kantor ada tausiah, yang ngisi tausiah ya? Kan jadi mahasiswa. Gitu. Dia belum dewasa tapi orang sudah manggilnya ustadz, diposisikan sebagai orang yang ahli. Ustadz jadi pembimbing umroh. Nah, banyak juga yang seperti itu. Mantap juga. Kemudian keuntungan lainnya hidupnya jadi prestatif, Mang. Betul, Pak Haji. Jadi anak-anak James Bond itu dia cepat dijemput oleh kesuksesan. Jadi lazimnya yang lain kan hararese sukses, tapi anak James Bond mah yang suka jaga masjid dan kebun atau taman surga dia begitu cepat dijemput oleh kesuksesan. Kenapa? Karena siklus hidupnya ia abdikan pada kehidupan, siklus hidupnya ia abdikan untuk nge-guide umat taqarrub kepada Allah. Oke, jadi gitu Pak Hajinya. Gitu. Luar biasa. Nah, sekarang apa kontribusi konkret mereka terhadap pengabdiannya di masjid ini, Pak Haji? Mang gini, anak-anak James Bond, anak-anak mahasiswa yang ngambil zona pengabdian jadi jaga masjid dan jaga kebun itu jelas memberikan kontribusi untuk memakmurkan masjid dalam konteks kekinian, dalam konteks hari ini, dalam konteks yang kontemporer. Kan gini, Mang. Yang sekarang. Yang sekarang banyak masjid itu gini, anak kecil lari-lari diteriaki. Bener gak? Ulah-ulin di masjid. ABG nongkrong dicurigai. Remaja masjid bikin acara dicemburui. Ustadz ngisi khutbah dan kajian tidak dihargai. Musafir tidur di masjid dimusuhi. Kelebihan uang kas hanya pada catatan administrasi. Tetangga masjid kesusahan tidak disantuni. Betul. Giliran kekurangan dana berkoar-koar di natoa tiap mari kita makmurkan masjid tercinta ini. Prot. Tipu masih gitu Pak Haji. Biasanya masjid barang nanti digembok. Nah, masjid yang seperti ini lazimnya belum tersentuh tangan-tangan kreatif anak James Bond. Oke. Ya. Jadi apa namanya ya?
Kan ya itu kontribusi konkret apa aja intinya. Kan kalau anak-anak mahasiswa yang di kampusnya punya ilmu, diajar didaktik metodik tentang bidang tertentu, lalu ilmunya itu dibawa ke masjid, hingga keuntungan yang dia dapatkan masjid menjadi sarana praktikum yang memakmurkan. Ilmunya itu kan kalau anak James Bond itu mahasiswa yang James Bond itu kan dia begitu dekat dengan dengan ekosistem masjid. Dari mulai bocil, ababil yang suka skincarean, sampai nenek-nenek anu prescarean deh gini. Skincare dan presscare. Itu deh, dekat gitu dengan anak-anak James Bond itu. Sehingga posisi masjid itu menjadi makmur. Makmurnya dengan konteks kekinian yang ilmu dibawa dari kampus. Dekat dia dengan anak kecil hingga katurut ku barudak untuk diajar ngaji. Anak James Bond itu dekat dengan ABG-nya karena sejiwa dengan mereka itu. Dekat dengan orang tuanya karena dia begitu menyantuni dan menghargai. Maka kontribusi dari anak-anak James Bond untuk memakmurkan masjid itu sangat konkret. Dari mulai dia ikut serta di garda terdepan untuk menjadi, sebut saja, nge-guide pelayanan ibadah Allah, sampai kegiatan-kegiatan yang lain, hingga dalam sentuhan anak-anak James Bond, masjid itu menjadi sentra peradaban umat Islam. Oke, ya itulah Pak Haji ya kontribusinya ilmu yang mereka dapatkan di kampus misalnya tentang ilmu manajemen Pak Haji, diaplikasikan di masjid. Anak KPI punya ilmu tentang broadcasting, dijadikan media sosial masjid. Pokoknya masjid itu jadi makmur, jadi rame, medsosnya terkelola dan lain sebagainya. Ini bukan basa-basi. Banyak masjid-masjid di seputar kampus yang bagus. Misalnya di medsosnya ya, YouTube-nya bagus, IG-nya bagus, produksi video dari kegiatan-kegiatan bagus, sehingga itu bisa ikut memakmurkan masjid di dunia maya. Itu karena sentuhan James Bond. Masjid Iqomah keren, Masjid Salman Pak Haji keren. Wah itu jangan lagi ditanya, itu keren. Iya keren banget tuh. Jangan itu terlalu besar kalau tidak apple to apple. Masjid-masjid kecil sekarang yang ada seputar kampus UIN, itu begitu makmur dengan kehadiran James Bond. Nah semoga mahasiswa ini siap jadi James Bond ya. Bagi yang masih ngekos. Biar fenomenal seperti Roger Moore. Bagi yang masih ngekos atau ngontrak ya mengikuti jejak seniornya, di kontrakan biasanya itu banyaknya FDB tadi. Semoga ada hikmahnya. Oke Pak Jang, ada kata-kata kulkas untuk sobat. Sebelumnya ini kita disupport oleh Sekar Batik. Oh iya. Ini tidak kalah keren dari James Bond karena ini pakai batiknya juga, batik yang mirip-mirip James Bond Pak. Pas untuk James Bond. Terima kasih untuk Sekar Batik Jogja yang telah berbagi gaya dengan kulkas. Sekar Batik Jogja ya Pak Haji. Oke. Semoga bisnisnya semakin sukses. Semoga bisnisnya makin sukses dan bahannya juga enak. Adem Pak Haji. Oke, ada kata-kata kulkas untuk sobat ngadem semua, silakan Pak Haji. Oke, sobat ngadem. James Bond adalah entitas yang peka tentang batas suci. Karena itu ia jaga kesucian dirinya dengan menikah dan menjaga pernikahannya dengan kesucian. Yoi. 2. Bila kotoran kakimu engkau basuh di batas suci, maka kesucian hatimu engkau bersihkan di batas rendah hati. Yoi. Di batas suci dan batas rendah hati. 3. Segala perjuangan harus didasarkan pada kesucian, dimunajatkan di kesunyian tempat suci. Dengan begitu, deras pertolongan akan mengalir dari Dia yang Maha Suci. 4. Bila perjalanan hidup buntu dan berhenti di ujung romantisme, pilihlah tradisi kesucian, bukan tradisi kecantikan. Tradisi kesucian, bukan kecantikan. 5. Mang. Di batas suci, sebersih apapun alas kaki, mohon maaf harus dilepas. Dan sejinak apapun burung peliharaanmu, kalau istri sedang tidak suci, mohon maaf jangan dilepas. Ingat, bila landasan sedang banjir, pesawat dilarang mendarat. Pesawat tempur jangan mendarat. Ada lagi Pak Jang? Cukuplah ngacapruk. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani sobat ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain. Sebab di kita ini gudang ilmuwan, cendekiawan, dan ulama yang hebat-hebat.
Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Angry One Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya pun Angry Don undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.